Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya. Saya ingin menyampaikan sebuah tausiah buat diri saya dan buat siapapun yang mau mengambil pelajaran. Pentingnya menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Ilmu menjadi sebuah bukti kontribusi bagi peradaban dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini dengan membawa ilmu, membawa akhlak, dan membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Marilah kita bersolawat kepadanya, karena kita dianjurkan untuk senantiasa membaca solawat agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada agama yang begitu serius mengatur persoalan ilmu pendidikan selain agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menempatkan ilmu dan posisi sebagai yang luar biasa sehingga umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Umat Islam yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngaji, maka berarti dia telah menjauhkan dirinya dari Islam. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ada beberapa bahkan hadis juga yang menjadi rujukan mengenai tentang menuntut ilmu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis Bukhari. Talabul ilmi faridatun alal kulli muslim. Barang siapa yang menjalankan atau menuntut ilmu, maka berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga, jalan menuju kebahagiaan. Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu dan tanda ridho dengan yang diperbuat. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada dalam jalan Allah hingga kembali ke rumahnya masing. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau menuntut ilmu berarti dia menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Orang yang tidak mau mengajarkan ilmu berarti dia tidak mau sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahli di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan pentingnya mencari, mempelajari, dan menjadi orang yang berilmu. Di antaranya Allah telah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu di antaramu dengan beberapa derajat.
Apakah sama, kata Allah, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang menerima pelajaran. Orang yang barokah lah yang menerima pelajaran. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambamu hanyalah orang-orang yang berilmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besar manfaat ilmu. Karena itu Allah menganjurkan dan Rasulullah pun menganjurkan. Namun dalam menuntut ilmu, saudaraku, janganlah sembarangan. Ilmu yang wajib dituntut oleh umat Islam adalah ilmu yang bermanfaat, yang nafi', yang shadiq, yang benar, dan mendapatkan kebahagiaan diri, keluarga, serta masyarakat, berbangsa, dan negara, manfaat bagi dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu jenis ilmu yang termasuk dalam hadis tersebut adalah ilmu agama. Ilmu-ilmu umum yang lain yang banyak bersinggungan dengan kehidupan umat Islam. Adapun ilmu yang bermanfaat adapun ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan Islam melarangnya, seperti ilmu sihir, ilmu meramal, ilmu-ilmu umum atau ilmu teknologi yang digunakan di jalan kemaksiatan, kedurhakaan, atau yang menghancurkan bangsa dan negara. Mengingat pentingnya menuntut ilmu yang bermanfaat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam sebuah riwayat, pernah memohon dalam salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan ada sebuah dialog Nabi Daud alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Daud, pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Ya Rob, apakah ilmu yang bermanfaat itu? Lalu Nabi Daud bertanya, Allah berfirman, ialah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui keluhuran, keagungan, kebesaran, dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Inilah yang mendekatkan engkau kepadaku. Jelas dari hadis di atas ini bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin cinta kepada Allah, dan yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selain bisa mengangkat derajat manusia, ilmu juga bisa menurunkan derajat manusia hingga membawa kehancuran. Nuklir atau senjata modern yang digunakan menghancurkan negara yang tak jelas dosanya, menjadikan pelakunya mendapatkan cemoohan dan hujatan sehingga wibawa kemanusiaan tidak dihargai di dunia. Contohnya adalah Amerika dan Israel serta sekutunya, hingga kini citranya buruk di mata dunia. Hikmah yang lain, ilmu menjadi bukti kontribusi bagi peradaban dunia. Sejarah Islam telah menunjukkan hal tersebut. Misalnya ilmu aljabar dan sebagainya. Di masa sekarang pun kita mengetahui betapa tokoh-tokoh muslim yang berhasil mendapatkan penghargaan dunia atau Nobel seperti Abdus Salam dalam bidang sains dan Muhammad Yunus di bidang pemberdayaan masyarakat. Mereka menjadi terkenal di dunia ilmu pengetahuan karena ketekunannya dalam menuntut ilmu, sehingga berhasil meraih prestasi yang gemilang.
para tokoh tersebut tetap saja dikenang walaupun sudah wafat. Imam Ghazali misalnya sudah bertahun-tahun wafat, tapi kitabnya masih dipelajari. Jelaslah bahwa dengan menuntut ilmu dan belajar, derajat manusia terangkat menjadi teladan sepanjang sejarah. Karena itulah sungguh tidak sesuai dengan landasan agama jika seorang muslim tidak mau belajar ataupun menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Wahai para ayah, wahai para ibu, berikanlah dorongan, motivasi, dan berilah kekuatan anak-anaknya untuk menuntut ilmu. Sebagai orang tua memiliki kewajiban memberikan ilmu kepada anak-anaknya tentang agama, tentang negara, tentang bangsa, dan sebagainya. Orang tua yang membiarkan anaknya tidak mau menuntut ilmu, maka mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita sama-sama menyadari bahwa belajar menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.